Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Manhwa ini menceritakan Pendem Swordman Dak Go-heon, master hebat dari faksi Unorthodox, bersama dengan Hyunjo, master dari sekte Gunung Berbunga, menjalani persahabatan melalui pedang. Akan tetapi, kultus demonik yang melancarkan serangan tiba-tiba secara tragis mengakhiri hidup mereka. Saat diambang kebinasaannya, Heon merasuki tubuh Muwi, murid dari Hyunjo. Dan dengan begitulah, dimulainya perjuangan Muwi memenuhi keinginan temannya yang sedang sekarat untuk menyelamatkan sekte. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah pertarungan antara dua orang. Seorang dengan rambut hitam memberikan serangan menggunakan pedangnya, sedangkan pria dengan jubah merah menahan serangan tersebut. Pria dengan jubah merah mengatakan, ia terkesan, sedangkan pria berambut hitam tampak kesulitan untuk mempertahankan kekuatannya. Pria berjubah merah meneruskan, pria berambut hitam masih bisa bergerak walaupun terluka parah. Keteguhan mentalnya memang sesuai dengan julukannya sebagai Pendem Swordman. Pria berambut hitam adalah karakter utama dari manhwa ini. Dia, Dak Go-heon. Pria berjubah merah mengakui bahwa teknik yang Heon ciptakan juga mengesankan. Namun, kata-kata pria berjubah merah berhenti sejenak saat dia mendorong Heon yang membuatnya terlempar begitu jauh. Pria berjubah merah melanjutkan, Heon sudah tidak bisa lagi menggunakan energinya dalam kondisi tubuhnya yang seperti itu. Masih bisa bergerak saja merupakan mukjizat. Dengan memasang kuda-kuda, pria berjubah merah menambahkan, tidak perlu terus bertarung, ia akan membuat Heon tertidur. Pria berjubah merah mengayunkan pedangnya ke arah Heon. Kilatan cahaya ungu kehitaman melesat ke arah Heon. Heon mencoba untuk menahannya, namun pria berjubah merah datang dengan kecepatan luar biasa memberikan serangan lain. Lagi-lagi membuat Heon terlempar dan terkapar. Pria berjubah merah menyerang lagi dan lagi, namun Heon masih bisa menghindarinya. Melihat ada celah, Heon memberikan serangan balik pada pria berjubah merah, yang membuat pria itu terlempar dan terkapar. Walaupun begitu, pria tersebut masih merasa tidak terkalahkan. Dia menggunakan energinya yang dimanifestasi menjadi sebuah serangan mengatakan, ia tidak akan membiarkan Heon hidup. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah serangan cakar yang terbentuk dari energi seolah merobek. Tapi, pria berjubah merah terkejut karena tidak ada siapa-siapa lagi di hadapannya. Ternyata, Heon telah melompat dan berada di atas pria berjubah merah. Tanpa menunda lagi, Heon menebas pria berjubah itu hingga binasa. Setelah mengalahkan lawannya, Heon kembali menemui rekannya Hyunjo, seorang master dari sekte Gunung Berbunga. Hyunjo menanyakan pada Heon, apakah Heon telah menghabisi pria berjubah merah yang merupakan Demon Head? Heon mengatakan tentu saja sudah. Sekarang setelah Demon Head binasa, pertarungan ini yang dikenal sebagai pembantaian sangsi dalam sejarah seharusnya sudah berakhir. Di bekas tempat pertempuran itu ada banyak tubuh yang tidak bernyawa. Heon sekali lagi memaki. Mereka mendadak muncul, menyebut diri mereka sebagai Black Knight Palace. Mereka menyapu lebih dari lusinan sekte-sekte dan klan-klan kecil dalam 3 hari. Berkat itu, dunia bisa menyaksikan aliansi dua saingan yaitu faksi ortodok dan faksi unorthodox saling bekerja sama demi mengalahkan Black Knight Palace. Ketika Heon masih mengoceh, tiba-tiba Hyunjo memanggil Heon.
Dia meneruskan mengenai janji untuk bertarung setelah menciptakan teknik pedang mereka sendiri. Ia rasa ia tidak bisa memenuhi janji itu. Heon terlihat malas menimpali. Apakah itu adalah sesuatu yang Hyunjo pikirkan saat sekarat? Hyunjo tertawa membenarkannya. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk berpedang. Ia sudah melawan banyak sekali martial artis dan melihat banyak teknik berpedang. Tapi ia hanya melihat satu yang sangat sulit untuk dihadapi, dan itu adalah milik Hyun. Ketangguhannya ketika berpedang melampaui semua orang. Karena itu, ia bisa meminta satu hal pada Hyun. Hyun penasaran menanyakan permintaan seperti apa yang Hyunjo miliki. Hyunjo mengatakan untuk mengawasi murid-murid gunung berbunga untuknya. Mendengar permintaan itu membuat Hyun terkejut. Dia marah berteriak, apakah Hyunjo sudah tidak waras? Apakah Hyunjo lupa siapa dirinya? Hyunjo meminta swordman terbaik dari faksi Unorthodox untuk mengawasi sekte gunung berbunga. Permintaan yang tidak jelas apa ini. Namun sebelum kata-katanya selesai, Hyunjo saat itu menyerahkan sebuah gelang pada Hyun. Itu adalah Plum Blossom Spirit Bead. Itu adalah relik milik sekte gunung berbunga. Ia memohon berikan kembali pada pemimpin sekte gunung berbunga. Hyun semakin kesal, namun melihat nafas Hyunjo yang mulai menipis dan tersengal. Pada akhirnya Hyun mengurungkan niat marahnya. Hyun mengatakan, apakah Hyunjo tidak tahu? Ia juga sedang sekarat. Bukannya Hyunjo terlalu meminta banyak darinya. Hyunjo menimpali. Mereka adalah rekan berpedang. Memalukan untuk dikatakan, tapi ia selalu berterima kasih. Hyun menimpali sarkas. Tentu saja Hyunjo harus berterima kasih. Berkatnya, ia harus menghabiskan sisa hidupnya di sekte gunung berbunga, alih-alih. Tapi saat itu, kata-katanya terhenti ketika dia merasakan sebuah serangan yang tidak terduga datang. Serangan inersi yang tiba-tiba mengarah pada Hyunjo dan menghancurkannya dalam sekejap. Untuk sesaat Hyun tidak bisa bereaksi. Dia masih berpikir, sebenarnya apa yang terjadi? Dan berikutnya, sebuah serangan yang sama melesat ke arahnya. Hyun yang telah berada dalam puncak amarahnya meraih pedang dan mengayunkannya ketika berteriak. Siapa yang berani melakukannya? Tebasan pedang Hyun menghasilkan serangan yang menghalau serangan misterius itu. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, itu meledak di udara. Dari kejauhan terlihat sosok bertopeng dalang dari serangan itu. Hyun terlihat putus asa ketika melihat kekuatan dari sosok bertopeng itu. Di kedua tangan kanan dan kiri sosok bertopeng itu, sebuah inersi berwarna ungu terus membesar. Yang tanpa menunda, sosok bertopeng itu melemparkannya pada Hyun yang tidak bisa lagi berbuat apapun. Itu menyebabkan ledakan yang begitu luar biasa. Setelah asap menghilang, terlihat Hyun berlutut dengan satu lengannya yang hilang. Dengan babak belur, Hyun bergumam, tidak mungkin dan bagaimana? Bagaimana bisa seseorang menjadi sekuat itu? Hyun tidak bisa memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun dia menyimpulkan, apakah itu adalah Black Knight Palace Master? Dia perlahan mendongak untuk melihat sosok bertopeng itu. Namun dia melihat tubuh seorang berjubah merah sebelumnya. Ia telah menghabisinya. Jika begitu, apakah seorang bertopeng itu adalah murid tersembunyinya? Atau mungkin dia adalah Black Knight Palace Master yang sebenarnya? Ia paham jika seorang bertopeng itu lebih kuat dibanding dengan Black Knight Palace Master. Ia mungkin sudah melemah akibat pertarungan sebelumnya. Tapi seorang bertopeng itu bisa mengambil seluruh lengannya hanya dengan demonic energy. Hyun memandang lengan Hyunjo yang tersisa dan meminta maaf. Ia bahkan tidak sempat membawa tubuhnya kembali ke gunung berbunga. Hyun memantapkan diri meneruskan, tapi setidaknya ia akan memegang janjinya. Hyun segera bangkit dari duduknya dan terpuruknya. Dia mencoba melarikan diri dari sana dan menghindari sosok bertopeng tersebut. Dia tidak tahu apakah ia masih bisa selamat jika jatuh dari tebing setelah kehilangan lengannya. Tapi jika memang ada harapan, ia harus mempercayainya. Dia melompat untuk terjun dan berharap. Mungkin saat ini ia melarikan diri, tapi ia tidak akan pernah melupakan sosok bertopeng itu. Saat mereka bertemu kembali nanti, itu akan menjadi
saat terakhir bagi sosok bertopeng. Namun kata-kata Heon belum selesai ketika sebuah serangan yang tidak terduga datang dari jauh menghujamnya dan membelahnya. Ketika Heon menyadarinya, dia telah terbelah. Sosok bertopeng itu hanya menghela nafas setelah melancarkan serangan sedemikian rupa. Di sisa kesadarannya, Heon hanya bisa mengumpat. Heon hanya bisa meminta maaf pada Hyunjo. Ia rasa, ia bahkan tidak bisa menepati janjinya. Saat itu, tiba-tiba gelang yang diberikan oleh Hyunjo bersinar terang di pergelangan tangannya, dan ledakan cahaya menerangi tempat itu untuk beberapa waktu. Yang Heon dengar saat itu hanyalah sebuah suara yang samar-samar. Itu membuat Heon bingung. Apakah ia masih hidup? Dengan perlahan Heon membuka matanya. Samar-samar terlihat seseorang tengah menolongnya. Seseorang itu memanggilnya senior. Panggilan itu membuat Heon bingung. Yang pada akhirnya Heon membuka mata sepenuhnya. Saat ini, yang terlihat bukanlah tubuh Heon, tapi pria muda yang tengah terbaring dengan beberapa jarum akupuntur di tubuhnya. Jika disimpulkan, Heon telah berinkarnasi ke dalam tubuh pemuda tersebut. Pria itu adalah Mowi, seorang murid dari salah satu sekte. Tetua Baekjin membantu Mowi dan bersyukur karena Mowi masih hidup. Mowi yang melihat tetua itu hanya diam tidak mengatakan apapun. Tetua Baekjin mengatakan, ia memang mencoba akupuntur, tapi ia mengira itu sudah terlambat. Surga membantunya. Heon saat itu menyadari bahwa Baekjin adalah tetua dari sekte Gunung Berbunga. Heon terlihat panik, namun dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tetua Baekjin meminta untuk Heon tetap tenang. Heon yang saat ini adalah Mowi terlihat bingung. Mengapa tetua Baekjin memanggilnya sebagai Mowi? Heon mengingat lagi tentang Mowi, seorang murid senior murid generasi kedua sekte Gunung Berbunga. Dia adalah murid dari Hyunjo. Tapi yang membuatnya penasaran adalah mengapa dirinya dipanggil dengan nama itu? Ataukah tetua Baekjin telah kehilangan akal? Sebelum kata-katanya selesai, Heon mengingat kembali relik yang diberikan oleh Hyunjo padanya. Dia akhirnya mengerti teka-teki dari semua ini. Seorang murid yang membantu Heon mengatakan untuk Heon tidak diperbolehkan berbicara karena lukanya masih belum tertutup. Beberapa hari kemudian, Heon yang ada dalam tubuh Mowi terlihat sudah dalam keadaan lebih baik. Dia berjalan untuk keluar. Tetua Baekjin menanyakan, apakah Heon akan keluar? Heon membenarkannya, ia akan keluar. Kata-kata Heon sedikit kasar namun dia segera memperbaikinya. Dia bergumam, hampir saja ia menggunakan kata-kata tidak sopan. Baekjin mengatakan tidak masalah Heon ingin pergi mencari angin segar. Tapi meski begitu, Heon sudah terbaring dan tidak bisa makan dengan benar selama 1 minggu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Heon berjalan beberapa saat dan berakhir di tepi kolam. Dia bergumam, 7 hari tapi rasanya sudah seperti 1 tahun. Selama 7 hari terakhir, ia bermimpi tentang sesuatu kehidupan. Itu adalah ingatan Mowi yang mengalir. Kehidupan Mowi dari dia lahir hingga sekarang. Kejadian-kejadian mengerikan di mana sekte Gunung Berbunga diserang. Murid-murid dihabisi. Itu adalah salah satu pemandangan yang mengerikan yang dimiliki oleh Mowi. Dan ingatan ketika Mowi mendapatkan luka itu yang membuatnya berakhir tidak sadarkan diri, atau lebih tepatnya binasa. Heon bergumam, sungguh tidak pintar sekali. Dengan tubuh selemah itu, seharusnya Mowi berlindung di belakang orang lain. Karena luka itu, pada akhirnya Mowi binasa. Heon mengingat kembali ketika relik gelang yang diberikan oleh Hyunjo bersinar. Ia yakin, cahaya yang bersinar itu pasti dari relik. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dirinya? Dan kenapa ia berakhir menjadi Mowi? Mengapa bukan Hyunjo? Banyak pertanyaan yang terbesit dalam benak Heon. Apakah itu juga termasuk jalan takdir? Heon menghela napas dalam-dalam dan mulai bangkit dari duduknya. Meskipun ia mungkin tidak menyukainya, tetap saja tidak mengubah fakta bahwa dia diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pasti akan menemukan sosok bertopeng itu dan membalaskan apa yang telah dia lakukan padanya dan juga pada Hyunjo. Sosok bertopeng itu lebih kuat dari Black Knight Palace Master. Ia pasti akan langsung binasa di hadapannya meski ia tidak terluka.
Itu berarti untuk bisa mengalahkan sosok bertopeng itu, ia harus menjadi sosok yang lebih kuat dari dirinya sebelumnya. Heon memasuki perpustakaan. Setiap kali dia pasti mengingat apa yang dikatakan oleh Hyunjo. Yang mana itu sebuah janji untuk Heon mengawasi murid Gunung Berbunga. Heon juga mengingat sebuah kejadian yang ada dalam ingatan Mowi. Hyunjo saat itu memberikan motivasi untuk Mowi agar mereka para murid tidak boleh takut. Mereka harus menjadi orang yang melindungi sekte Gunung Berbunga. Heon mengambil beberapa buku dan duduk untuk membacanya. Sepertinya tidak beberapa buku melainkan banyak buku. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa Hyunjo tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, ia pasti akan memenuhi janjinya. Ia juga akan membalaskan dendam mereka. Berpindah di aula pertemuan para tetua. Beberapa tetua dari Sekte Gunung Berbunga berkumpul untuk mendiskusikan pembangunan 8 pavilion ulang. Salah satu tetua membenarkannya. Kerusakan membesar karena mereka tidak bisa memadamkan api terakhir dengan tepat waktu. Ketua sekte menimpali dengan menghela nafas panjang. Ia rasa mereka tidak memiliki cukup dana untuk memperbaiki semua pavilion yang rusak. Ketua sekte menanyakan kebenaran itu pada Baeksan. Tetua Baeksan yang merupakan tetua yang bertanggung jawab atas keuangan membenarkannya. Selain itu, pengunjung dan keuntungan pasti juga akan menurun secara drastis untuk sementara waktu karena kejadian ini. Ketua sekte terdiam, dan tetua lain juga tidak bisa mengatakan apapun. Ketua sekte, Baekgyo bergumam bahwa sebaiknya mereka menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Yang kemudian dia mengatakan, mereka sebaiknya memulai pembangunan pavilion yang paling penting terlebih dahulu. Dia juga menanyakan keadaan para murid yang terdampak dari serangan sebelumnya pada Tetua Baekjin. Tetua Baekjin mengatakan bahwa para murid sudah pulih lebih baik. Murid yang terluka parah juga sudah mulai sembuh. Ketua sekte tidak perlu khawatir. Ketua sekte bersyukur bahwa murid mereka baik-baik saja. Dia juga menanyakan keadaan dari Mowi. Kabar tentang Hyunjo pasti akan mengejutkannya. Tetua Baekjin menimpali. Sebenarnya, Mowi bisa sembuh lebih baik dari yang ia kira. Luka-lukanya juga tidak membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Dia bahkan sudah bisa jalan-jalan sendiri. Ketua sekte sekali lagi bersyukur, tetapi sebaiknya tetap periksa secara berkala. Mereka tahu anak seperti apa Mowi itu. Ia khawatir jika Mowi hanya berpura-pura terlihat baik-baik saja. Ia berharap Mowi dapat melewati semua ini. Kembali di dalam perpustakaan, Heon telah membaca beberapa buku yang dia ambil dari rak penyimpanan. Dia membaca beberapa buku tentang seni bela diri Gunung Berbunga. Namun di sela-sela itu dia mengingat kembali ketika dia bersama dengan Hyunjo mengawasi jalannya latihan murid Gunung Berbunga. Saat itu, Hyunjo menanyakan pada Heon, bagaimana keadaan mereka. Pertanyaan itu tidak jelas yang membuat Heon tidak mengerti maksudnya. Hyunjo mengulangi pertanyaannya lagi. Bagaimana murid Gunung Berbunga? Heon tanpa basa-basi mengatakan mereka tidak berguna. Hyunjo tidak menyangkal, karena sekte Gunung Berbunga sekarang sepertinya mengalami penurunan. Mereka mengatakan bahwa teknik pedang adalah puncak dari variabilitas dan ilusi yang membuat Plum Blossom mekar. Dan mereka membohongi diri sendiri dan berpikir jika hal itu adalah kesempatan. Ia yakin Heon sudah bisa melihat masa depan dari sekte yang tidak melihat kembali dan membuat jalan baru. Heon sekali lagi menjawab singkat, masa depan yang ia lihat hanyalah kemunduran. Hyunjo sekali lagi membenarkannya. Lagi pula, tidak ada gunanya memaksakan perubahan. Heon mengatakan, jika ia berada di posisi Hyunjo, ia akan mencoba melakukan perubahan. Apa berarti Hyunjo memiliki ide lain? Hyunjo mengatakan dengan cara menunjukkan pada mereka semua, jika teknik berpedang Plum Blossom itu bukan hanya itu saja, ada yang lebih tinggi yang bisa mereka capai. Heon mengajukan pertanyaan, apa itu alasan mengapa Hyunjo ingin menciptakan teknik pedang milik mereka sendiri dan menandingkannya di masa depan? Heon tersadar kembali dari lamunannya. Dia masih terus membaca buku dengan pikirannya yang terganggu. Dia bergumam. Saat ia pertama kali melihat murid-murid Gunung Berbunga, ia pikir masalahnya ada di sekte Gunung Berbunga itu sendiri.
Mereka disebut sebagai sekte terkemuka, tapi mereka tidak memiliki orang bertalenta selain Hyunjo selama ratusan tahun terakhir. Tapi ternyata ia yang tidak bisa melihat dengan benar. Ia hanya melihat dari teknik bela diri seperti Six-Fold Combo Circulation dan Six-Fold Combo Sword. Tapi dua teknik itu sudah sempurna. Teknik bela diri menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu melalui tangan orang ke orang lain. Itulah kekuatan dari sebuah sekte. Sekte Gunung Berbunga terhadang tembok karena teknik itu terlalu bagus. Tekad setia ingin melewati tembok itu dengan menunjukkan realm baru pada para murid. Jika itu yang Hyunjo inginkan, teknik pedang baru yang belum Hyunjo selesaikan, ia akan menyelesaikannya sembari berjalan juga untuk memenuhi janji yang mereka buat. Hyun mematapkan dirinya untuk memenuhi janji pada rekan seperjuangannya itu. Hyun bergumam lagi, teknik pedang yang hanya dimiliki dan sepenuhnya milik Sekte Gunung Berbunga. Tidak hanya bentuk dan gerakannya dari Sekte Gunung Berbunga, tapi niatnya juga harus dari Sekte Gunung Berbunga. Ia harus mempelajari seni bela diri dari Sekte Gunung Berbunga, mulai dari yang paling dasar. Dan ia akan melanjutkan teknik pedang Hyunjo setelahnya. Hyun kemudian menyatukan kedua tangannya dan mulai bermeditasi. Chi internal mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Dia menghapus semua seni bela diri dan ajaran yang sudah diterima Mowi. Meskipun ia ingin mempelajari teknik yang sama, tapi interpretasi dan ajaran yang diterima akan menjadi berbeda. Ia tidak bisa mengatakan jika apa yang Mowi pelajari itu adalah miliknya. Ia tidak boleh meremehkan pembelajaran hanya karena ini dari yang sangat dasar. Teknik Autumn Flower Circulation, kecepatannya tidak jauh berbeda dari Ghost Art, dan itu juga cukup stabil. Di kehidupan sebelumnya sebagai Heon, ia hanya mencari efisiensi dan yang ia gunakan adalah teknik pedang unorthodox. Teknik pedang Gunung Berbunga itu berbeda, jadi ia mungkin harus belajar sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Hyun meyakinkan diri bahwa kehidupan Pendem Swordman, Dong Go Heon, yang hanya mementingkan tentang pedang telah berakhir saat ini juga. Mulai saat ini, dirinya adalah Mowi, bukan Dogo Heon lagi. Seorang murid saat itu menapaki tangga menuju perpustakaan di mana Mowi berada. Murid tersebut memanggil Mowi sebagai senior. Apakah Mowi ada di dalam? Saat itu, Mowi masih dalam keadaan duduk meditasi. Wajah Mowi terlihat keriput. Wajah-wajah seorang yang tidak makan dan minum untuk beberapa hari. Mowi tidak menjawab panggilan dari murid tersebut, yang membuat murid tersebut akhirnya membuka dan memasuki perpustakaan tanpa permisi. Mowi tahu bahwa murid itu adalah Mucheol, juniornya di Sekte Gunung Berbunga. Mowi menanyakan ada urusan apa Mucheol datang mencarinya. Mucheol mengatakan ia datang untuk memeriksa Mowi karena sudah 3 hari sejak meninggalkan ruang pengobatan dan belum kembali untuk latihan. Mowi terkejut bahwa telah 3 hari berlalu. Mucheol terdiam. Mowi juga bergumam. Mereka mengatakan ia tidak bisa makan dengan baik selama 7 hari terakhir. Ini mengingatkannya ketika ia terjebak oleh Impeccable Net Tactic milik Sekte Blood Tempest. Mowi mengatakan ia tidak menyangka sudah 3 hari berlalu, yang kemudian mengajak untuk Mucheol segera bergegas ke aula latihan. Mucheol mengerti dan segera berbalik menuju arena latihan. Namun saat itu pandangan Mucheol tidak terlihat begitu senang. Dia bergumam bahwa rasanya ada yang berbeda dari Mowi. Sebelum pergi, Mowi berbalik memandang ke arah langit bergumam. Minuman enak akan luar biasa jika diminum sekarang, tapi sayang itu tidak mungkin lagi. Di arena latihan, terlihat seorang murid memimpin murid lainnya untuk berlatih, menggunakan teknik pedang Rising Plum Blossom. Mowi yang telah berpakaian datang dan melihat murid-murid Gunung Berbunga mengayunkan pedang, dia bergumam. Seperti yang ia duga, mereka masih sama buruknya. Kaki mereka terus bergerak padahal seharusnya tidak karena mereka tidak bisa mempertahankan keseimbangan, yang membuat keseimbangan badan menjadi semakin buruk. Serangan mereka menjadi tidak kuat karena itu. Postur mereka juga salah. Dasaran mereka sangat kurang. Mowi hanya bisa menghela napas karena itu begitu kacau. Mowi saat itu melihat ke arah seorang yang memimpin latihan. Menurutnya, pemimpin itu tidak buruk juga.
Mui mencoba mengingat nama murid itu yang tidak lain adalah Mujin, juniornya. Mui masih terus bergumam. Hal yang baik karena setidaknya ada satu yang layak. Mujin bisa mengajari para murid lain juga. Dia sudah seperti murid senior dari generasi kedua. Mui penasaran, mengapa Mujin melakukan hal yang seharusnya menjadi tugas murid senior? Sepertinya Mui memiliki sifat pemalu juga lemah dalam skill bela diri, serta kepemimpinan. Makanya dia tidak menjadi pemimpin murid. Sedangkan di sisi Mujin, dia tahu cara memimpin. Sifatnya tenang dan dia menunjukkan potensi hebat sejak masih muda. Masuk akal jika lebih banyak murid yang mendengarkannya. Sudah wajar bagi yang memiliki talenta dan skill untuk punya banyak peluang. Skill serta sifatnya juga bagus. Jadi dia tidak keberatan Mujin mengambil alih peran sebagai murid senior. Tapi itu hanya sampai sekarang saja. Saat itu, latihan telah selesai dan murid-murid akan melakukan kegiatan lain. Beberapa murid melihat adanya Mui dan menyapanya. Mui tersenyum dan menyapa balik. Seorang murid wanita terlihat terkejut. Dia merasa bahwa Mui berubah, ada yang berbeda darinya. Mujin yang memimpin latihan murid segera turun dan menyapa Mui. Mujin sedikit menunduk mengatakan ia tidak bisa menyapa Mui dengan baik karena tadi ada di tengah latihan. Mui menimpali, pasti sulit melakukan yang seharusnya menjadi tugasnya. Mui memasang ekspresi tidak senang karena Mujin tidak turun dan menghampirinya, tapi berbicara dari jauh. Mujin sekali lagi menunduk mengatakan tidak. Ia bersyukur Mui memperbolehkannya untuk melakukannya. Mui tidak ambil pusing dan tanpa basa-basi mengatakan tapi mulai besok, dirinya yang akan mengambil alih pemimpin latihan. Beberapa murid yang mendengarnya terkejut. Apa mereka salah dengar? Mucheol yang ada di samping Mui juga segera menoleh ke arah Mui dan bergumam. Seperti yang ia duga, Mui telah berubah. Mujin terlihat tidak senang dengan hal itu. Dia mengatakan, sebelumnya Mui yang memintanya untuk melakukan itu. Mui menanyakan apa yang salah jika ia memilih untuk mengambil alih kembali tanggung jawabnya. Mujin tidak serta-merta menyerahkan posisi itu dengan sukarela. Dia mengatakan, Mui meminta untuknya menggantikannya karena Mui tidak percaya diri. Mui kemudian tersenyum dan memaki. Ia telah menduga bahwa idiot Mujin pasti ingin menjadi pemimpin para murid. Pemimpin murid adalah murid yang memiliki kemampuan untuk meneruskan peran sebagai pemimpin sekte. Saat ini ada lebih sedikit murid generasi pertama karena pembantaian sanksi. Dan sisa murid generasi pertama serta para tetua sedang sibuk perihal rekonstruksi sekte. Demi mengubah sekte Gunung Berbunga, akan lebih efisien untuk mengubah murid generasi kedua, masa depan dari sekte, daripada mencoba untuk mengubah tetua dan murid generasi pertama. Selain itu, ada teknik Purple Circulation yang hanya bisa dipelajari oleh pemimpin sekte dan pemimpin murid Gunung Berbunga. Itu adalah salah satu dari 10 teknik circulation teratas soal tenaga dalam. Ia butuh teknik itu demi melampaui kekuatannya dari kehidupan sebelumnya. Jadi ia harus menjadi pemimpin murid. Mui bergumam. Sepertinya akan mengejutkan Mujin jika dia mendengarnya. Mujin tentu tidak akan menyerahkan posisi itu begitu saja. Dia menanyakan, apakah Mui pikir dia memiliki hak untuk itu? Ketika istana Black Knight menyerang sekte Gunung Berbunga, apa yang Mui lakukan? Meski para tetua memerintahkan untuk Mui tetap diam, tapi Mui tidak mendengarkannya. Apa yang terjadi karena kecerobohan Mui? Apakah Mui menyelamatkan tetua dan yang lainnya? Apa setidaknya Mui menghabisi satu orang dari istana Black Knight? Tidak satu pun. Mui hanya menjadi beban. Mendengar itu, Mui tidak langsung emosi. Dia hanya tersenyum dan terkesan. Mujin melanjutkan, tidak hanya itu. Karena tindakan Mui, beberapa murid lain mengikuti Mui. Jika murid generasi pertama tidak mempertahankan hidup mereka untuk melindungi yang lain, tidak akan banyak orang lagi di sekte ini. Mui dengan tenang membenarkannya dan menyetujui apa yang Mujin katakan. Karena itu, ia berniat untuk mengambil tanggung jawab sebagai murid senior. Mujin masih tidak menerima dan meninggikan suaranya. Bagaimana bisa mereka mempercayai Mui? Mui menunduk dan menaiki tangga mendekati Mujin mengatakan, sepertinya Mujin salah paham.
Mujin bingung dengan tindakan Mowi yang berjalan sembari menunduk. Setelah Mowi tiba di dekatnya, Mujin menanyakan apa yang salah paham. Tapi kata-katanya belum selesai ketika suara dingin Mowi terdengar yang mengatakan, "Sejak kapan ia harus meminta izin darinya?" Tatapan Mowi mengerikan, penuh dengan tatapan dan niat menghabisi. Mowi melanjutkan, "Mujin pikir ia sedang meyakinkannya? Mujin pikir ia perlu izinnya. Ia hanya mengatakannya, bukan sedang meyakinkannya." Melihat ekspresi Mowi yang seperti itu membuat Mujin terdiam. Dia ketakutan, sampai tidak bisa bergerak. Dia hanya bergumam, apa-apaan itu? Apakah pria di depannya itu masih senior Mowi yang sama dengan yang ia kenal? Mowi masih terus menaiki tangga dengan menggendong tangannya mengatakan, ia akan mengambil alih latihan mulai besok pagi. Jika Mujin keberatan, maka temui dirinya setelah latihan besok pagi. Dia juga meminta untuk Mujin jangan terlalu kesal. Mujin tidak menanggapi, tapi dia mengatakan bahwa Mowi terlihat seperti orang yang sungguh berbeda. Mowi menimpali. Banyak yang mengatakan jika seseorang akan berubah ketika mereka bisa kembali dari ambang kebinasaan. Ia rasa mereka bisa menganggapnya begitu. Kejadian yang singkat itu membuat murid-murid yang lain bingung. Mereka mendengar Mujin marah, tapi kemudian dia berhenti. Apakah dengan begitu senior Mowi akan mengambil alih memimpin latihan? Di kerumunan murid, murid bernama Musan memanggil murid yang bernama Murion. Murion tahu apa pertanyaannya, jadi dia segera membenarkannya bahwa Mujin akan membiarkan senior Mowi mengambil alih pelatihan murid. Musan mengatakan, awalnya Mujin terlihat sangat marah, tapi tiba-tiba dia menjadi tenang. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka setelah itu, tapi wajah Mujin terlihat. Kata-katanya berhenti ketika Murion menimpali. Mujin pasti mengalah karena kebaikan hatinya. Ia khawatir, ia tahu bagaimana level para senior. Musan saat itu memberikan ide, bagaimana jika mereka melakukan hal yang sama? Murion tidak mengerti apa maksud Musan dengan melakukan hal yang sama. Musan mengatakan, tentu saja mereka akan berbicara pada Mowi. Namun nada bicaranya agak lebih ditekan karena menyiratkan sesuatu. Waktu berlalu di malam hari. Saat itu, Musan bersama dengan seorang mengunjungi kediaman Mowi. Mowi yang tengah bermeditasi mendengar suara langkah kaki mendekat. Sebelum seorang dari luar memanggilnya, Mowi segera menanyakan ada apa. Musan dari luar mengatakan, ia datang untuk berbicara. Ada hal yang ingin ia tanyakan ketika tidak ada yang lain. Mowi meraih pedang di sampingnya mengatakan, itu membuatnya penasaran apa yang akan mereka tanyakan. Musan ditemani oleh Muho, bukan oleh Murion. Musan saat melihat Mowi yang keluar dengan pedang kayu di tangannya merasa heran. Tidak seperti Mowi biasanya. Musan mengatakan, biarkan ia langsung terus terang. Ia ingin Mowi menarik kembali kata-katanya pagi tadi. Mujin mundur karena dia menghargai Mowi sebagai pemimpin murid. Mowi hanya mengatakan sungguh menarik. Apakah Mujin yang mengirim mereka berdua? Musan menyangkalnya, mereka datang atas kemauan mereka sendiri. Mowi mengerti, tapi apapun itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Akan ia anggap hal ini tidak pernah terjadi, jadi mereka bisa pergi. Tapi Musan masih bersikeras meminta untuk Mowi mempertimbangkan posisi mereka juga. Apakah Mowi berpikir mereka seperti itu karena mereka tidak menyukai Mowi? Mereka hanya ingin belajar dari senior yang layak. Tapi Mowi sendiri bagaimana? Bukankah Mowi hanya seorang yang serakah tanpa skill? Muho menambahkan bahwa mereka tidak bisa belajar dari orang yang skillnya lebih lemah daripada mereka. Tatapan Mowi menajam dan dingin ketika mengatakan, sepertinya hierarki di Sekte Gunung Berbunga telah hancur total. Mowi mengencangkan pegangan tangannya pada pedangnya meneruskan. Ia sudah cukup mendengar apa yang mereka ingin sampaikan. Karena masalahnya ada pada skillnya yang mereka pikir buruk, maka ia akan tunjukkan langsung bagaimana skillnya. Mowi memerintahkan untuk mereka menarik pedang kayu yang mereka miliki, lawan dirinya. Muho sedikit terkejut menanyakan, apakah Mowi serius tentang hal itu? Mowi mengatakan benar, dan ia mengerti perasaan mereka.
Musan menarik pedang kayu dari pinggangnya mengatakan, Mui sendiri yang meminta hal ini. Jadi jangan menyesal dan menyalahkan mereka. Musan berlari mendekati Mui bermaksud untuk menyerang. Tapi Mui bahkan tanpa menggerakkan tubuhnya, memberikan pukulan pada Musan yang membuat Musan langsung tersungkur di lantai. Beberapa serangan lagi mendarat yang membuat Musan mual. Melihat Musan yang tidak bisa berkutik, bukannya takut, Muho segera bergegas menyerang ke arah Mui. Tatapan Mui tanpa ampun ketika dia mengayunkan pedangnya yang membuat Muho terlempar tanpa perlawanan. Mereka berdua terkapar tanpa daya. Musan mengatakan bahwa mereka mengaku kalah. Mui menarik kerah belakang Musan mengatakan, kekalahan mereka memang sudah pasti. Dan sekarang adalah waktunya untuk memperbaiki kebiasaan buruk mereka. Tatapan Musan sudah penuh dengan keputusasaan. Dia tahu apa yang akan Mui lakukan, jadi dia pucat keringat dingin. Dan pada akhirnya mereka berdua mendapatkan beberapa pelajaran yang membuat mereka tambah babak belur. Muho yang masih tersungkur bahkan tubuhnya gemetar dibuatnya. Mui menanyakan, apakah mereka sudah paham sekarang? Muho dan Musan menjawab dengan serentak mereka benar-benar paham. Mui mengatakan, jika masih ada junior yang menentangnya lagi, apa yang akan mereka berdua lakukan? Mereka menjawab bahwa mereka akan diberi pelajaran bersama dengan murid itu. Mui menanyakan lagi, apakah dirinya lebih lemah dari Mujin? Musan mengatakan tentu saja tidak, bahkan Mui lebih kuat. Mui menanyakan pada Muho, apakah ia terlihat lebih lemah dalam seni bela diri dibandingkan dengan murid juniornya? Muho yang masih tersungkur mengatakan tidak sama sekali. Mui memuji jawaban yang bagus. Sepertinya kebiasaan mereka sudah kembali dengan baik. Ia akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Semua orang membuat kesalahan, jadi ia akan memaafkan mereka. Latihan pagi akan segera dimulai, jadi mereka bisa pergi dan beristirahat. Keduanya berterima kasih atas kebaikan Mui. Dengan saling membantu, mereka meninggalkan kediaman Mui. Saat itu, Mui merasakan kehadiran seseorang. Dia segera mengatakan untuk berapa lama lagi seorang itu akan bersembunyi. Maka keluarlah. Seorang itu terkejut karena dirinya ditemukan. Yang tidak lain adalah Mu Cheol. Dia penasaran bagaimana bisa Mui mengetahui dirinya yang bersembunyi. Mui menimpali. Dengan badan yang begitu besar, siapa yang tidak akan menyadarinya? Mui menanyakan apa yang Mu Cheol inginkan. Dengan membersihkan dahan yang tersangkut di bajunya, Mu Cheol menimpali. Tidak terlalu penting. Ia kebetulan melihat Musan dan Muho berjalan menuju tempat tinggal Mui. Ia mengikuti mereka untuk berjaga-jaga, tapi tidak menyangka Mui akan berhasil mengalahkan mereka berdua. Mu Cheol yang penasaran dan tidak bisa lagi menyembunyikannya, menanyakan apakah selama ini Mui menyembunyikan kekuatannya. Mui tidak langsung menjawab. Dia melirik Mu Cheol dan bergumam. Ada dua tipe murid generasi kedua yang ia ketahui. Mereka yang memperlakukannya dengan rasa hormat selagi menjaga jarak, dan mereka yang secara tidak langsung sopan, diam-diam mengolok-olok dan memandang rendah. Tapi Mu Cheol tidak termasuk dalam dua kategori ini. Dia diam-diam membantu Mui berkali-kali. Mu Cheol yang tidak tertarik dengan yang lain dan kepribadiannya yang cuek, biasanya tidak bersikap seperti itu. Jadi apa alasan Mu Cheol membantu Mui? Mui yang asli, mantan pemilik tubuh ini masih terlalu muda untuk mengerti. Niat Mu Cheol diam-diam membantu Mui yang sebenarnya adalah karena khawatir. Mu Cheol membantu Mui karena Mui itu lemah. Cukup lemah sampai-sampai Mu Cheol merasa harus turun tangan untuk membantu. Dan karena luka yang ia alami saat ini, Mu Cheol takut Muho dan Musan akan melukainya lagi. Jadi Mu Cheol mengikuti mereka berdua karena khawatir. Itulah bagaimana Mu Cheol bisa melindungi Mui. Mui berpikir untuk mencari alasan. Dia mengatakan, bukannya ia menyembunyikan kemampuan bela dirinya. Ia sebenarnya mendapatkan pencerahan. Mu Cheol sedikit terkejut menanyakan pencerahan yang bagaimana. Mui berbalik mengatakan, ia akan membahas apa yang ia sadari pada pelatihan besok pagi. Hari sudah larut, jadi Mu Cheol harus kembali. Mui kembali ke kediamannya.
sedangkan Mu Cheol masih memandanginya dengan heran. Mu Cheol mengingat kembali ketika Mu Hui memberikan pelajaran pada Mu Ho dan Musan. Teknik yang Mu Hui gunakan pasti hanya gerakan dasar dari teknik Six-Fold Combo Sword, tidak lebih. Tapi ketika Mu Hui menggunakan teknik itu, gerakannya begitu indah, bahkan gerakan terindah yang pernah ia lihat dari teknik tersebut. Ia menjadi semakin penasaran, pencerahan seperti apa yang Mu Hui dapatkan. Dengan berlalu, Mu Cheol bergumam, bagi seorang yang ia sangka sangat lemah bisa tiba-tiba berubah secepat ini. Ini pertama kalinya ia begitu bersemangat untuk latihan pagi. Sedangkan Mu Hui sedikit khawatir, mengapa ia menyebut pencerahan? Bagaimana ia bisa menjelaskan alasannya tiba-tiba menjadi kuat? Berpindah pada Murion, yang mana dia telah bertemu dengan Mu Ho dan Musan. Mereka berdua menceritakan semuanya yang membuat Murion menyimpulkan. Jadi yang mengalahkan mereka berdua adalah Mu Hui. Musan mengatakan bahwa Mu Hui bukan lagi senior yang mereka kenal. Dia benar-benar berubah. Musan mengatakan itu bukan sesuatu yang bisa mereka ubah secara mendadak. Ia hampir binasa karenanya. Dan jika ada yang berani melawannya lagi, maka... Namun Murion tidak percaya dan meminta mereka tidak membual. Mereka lebih baik pergi mempersiapkan diri untuk latihan. Mereka berdua pergi dan masih dengan saling membantu. Ketika Musan dan Mu Ho pergi, Mu Jin muncul dan melihat keadaan mereka sekilas. Dia menanyakan mengapa Mu Ho dan Musan babak belur. Mau tidak mau Murion menceritakan apa yang dia dengar dari Mu Ho dan Musan. Setelah mendengar cerita itu, Mu Jin bangkit dan mengatakan, ia harus memberi mereka pengertian. Murion sedikit khawatir menanyakan mengapa Mu Jin melakukan itu. Mu Jin mengatakan, jika kepala murid Mu Hui turun tangan, walaupun kemampuannya kurang, sudah seharusnya dia turun tangan. Tidak perlu bagi mereka melakukan itu di belakang. Mereka hanya membuatnya malu. Murion masih bersikeras dan beralasan bahwa apa yang mereka lakukan hanya. Tapi Mu Jin tidak mau menerima alasan apapun. Ia tahu apa yang mereka khawatirkan. Tentang Mu Hui, ia akan tangani masalahnya sendiri. Jadi, berhenti merepotkan diri mereka sendiri. Waktu berlalu keesokan harinya. Mu Hui berdiri di tempat Mu Jin sebelumnya memimpin latihan. Dia mengatakan, sebelum latihan pagi dimulai, ada beberapa hal yang ingin ia sampaikan. Di sisi Mu Jin, dia yang berbaris bersama dengan murid lain bergumam. Tidak ia sangka, Mu Hui bisa berubah 180 derajat dalam waktu semalam. Apakah selama ini Mu Hui menyembunyikan kekuatannya? Sampai-sampai bisa mengalahkan Musan dan Mu Ho seperti itu. Atau mungkin entah bagaimana senior Mu Cheol membantunya. Ia tidak yakin apapun itu. Sebentar lagi juga akan terungkap. Melihat caranya memandu latihan saja akan membongkar semuanya. Mu Hui mengatakan bahwa mereka semua itu lemah. Ia bisa menghitung ratusan asal-usul kekuatan, tapi kelemahan tidak pernah menjadi alasannya. Mereka kurang dasar yang kuat, maka dari itu mereka akan fokus khusus untuk teknik Six-Fold Combo Sword, dasar dari kemampuan mereka. Dan itu berlaku untuk setiap hari latihan pagi ke depannya. Reaksi para murid terkejut. Itu membuat Mu Hui mengatakan, ia tahu mereka sungguh bersemangat untuk menguasai martial art selanjutnya. Untuk bisa meraih teknik yang lebih sulit dan mekarnya bunga plum di dalam serangan mereka. Tapi itu, sebelum kata-katanya berakhir, Murion tiba-tiba menyela mengatakan memang mengapa jika mereka ingin memekarkan bunga plum. Apakah tidak boleh? Semua murid yang hadir latihan menoleh ke arah Murion. Mu Hui tidak berbasa-basi. Dia segera meminta untuk Murion maju jika memiliki komplain terhadapnya. Tatapannya dingin dan dipenuhi dengan tekanan. Mu Jin di sisi lain sedikit mengkhawatirkan Murion. Apa yang ada dalam pikirannya? Murion maju menaiki tangga mendekati Mu Hui. Murion mengatakan, ia paham maksud dari ucapan Mu Hui. Tapi sampai mempercayakan hal sepenting pelatihan teknik Six Combo Fold Sword, ia tidak yakin. Apakah menyerahkan latihan di tangan Mu Hui adalah pilihan yang tepat? Seperti yang diketahui, martial art Mu Hui. Namun kata-kata itu diteruskan oleh Mu Hui sendiri yang mengatakan buruk. Mu Hui saat itu mengutip kata-kata yang mungkin ada di dalam pikiran Murion.
Semua orang tahu betapa buruknya skill Mowi, tapi karena tidak ada yang mengajukan diri, ia sendiri yang akan membuktikannya. Mowi menanyakan, bukankah itu yang Murion ingin lakukan bukan? Tapi tidak masalah, dari awal ia tidak pernah berharap semuanya akan setuju. Mowi saat itu meninggikan suaranya mengatakan untuk mereka semua dengar apa yang akan ia katakan. Mulai saat ini, ia tidak akan mengambil satu langkah pun, dan ia akan menangkis serangan Murion menggunakan teknik Sixfold Combo Sword. Jika pedang kayu Murion menyentuhnya, atau jika ia bergeser dari tempatnya, maka Murion akan menang. Dan jika Murion menang, ia tidak hanya akan menarik ucapannya tentang melatih teknik Sixfold Combo Sword, ia juga akan mundur dari jabatannya sebagai pemimpin murid. Murion saat itu menimpali, bukankah Mowi terlalu sombong setelah berhasil mengalahkan Musan? Mowi menimpali, ia tidak tahu maksud Murion, meskipun sepertinya Musan dan Muho memang dihajar di suatu tempat. Murion masih memandang Mowi dengan rendah membenarkannya. Yang terpenting, jangan salahkan dirinya jika mempermalukan Mowi di hadapan para murid lain. Dengan tatapan tajam, Mowi mengatakan untuk cukup sampai di sana dan jangan sampai melewati batas. Mendengar itu membuat Murion segera melompat menyerang Mowi. Serangan pertama datang dengan cepat namun masih dapat Mowi hentikan. Begitu juga dengan serangan kedua dan yang lainnya. Serangan bertubi-tubi masih dapat Mowi tangani dengan mudah. Itu membuat semua murid yang hadir terkejut. Begitu juga dengan serangan-serangan lain. Seorang murid wanita yang melihat serangan dari Murion pada Mowi tahu bahwa itu adalah teknik Gate Sword. Gate Sword terkenal karena ayunan yang cepat dan berkelanjutan. Adalah teknik yang dieksekusi paling baik oleh Murion di antara para murid generasi kedua. Dan bahkan jadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tapi Mowi menghentikan itu semua dengan mudah. Murion memasang ekspresi terkejut ketika tidak satupun serangannya menyentuh Mowi. Mowi mengatakan, dibandingkan dengan murid generasi kedua lainnya, kekuatan Murion memang pantas untuk dipamerkan. Dengan kata lain, Murion sedikit tidak menyedihkan. Mowi menanyakan, apakah hanya itu yang Murion bisa? Murion sudah tidak bisa berkutik lagi. Dia kesal dan khawatir bergumam. Ia benci mengakuinya, tapi hanya itu yang ia bisa. Dia merasa tertekan karena semua murid memandangnya. Dia bingung apa yang harus ia lakukan. Saat ini, para murid berdiskusi satu sama lain. Apakah itu adalah senior Mowi yang mereka kenal? Mujin juga di sisi lain tidak bisa mempercayainya. Bagaimana itu mungkin? Murion terdiam dan hanya bisa bergumam, itu buruk. Ia tidak tahu cara untuk pulih dari hal ini. Di sisi lain, ia sudah memastikan seberapa kuat Mowi. Sejak kapan senior Mowi berkembang sebanyak ini? Kata-kata selanjutnya dari Mowi mengejutkan Murion. Mowi mengatakan, bukannya ia tidak kuat. Pedang tidak hanya dihunus oleh lengan, tapi dihunus oleh sekujur tubuh. Itu alasannya saat menghunus pedang, yang paling penting itu gerakan kaki. Jika hanya fokus pada ayunan dan tusukan, mengabaikan gerakan kaki seperti ini akan membuat pedang menjadi ringkih. Seperti yang mereka ketahui, ia bahkan belum seutuhnya pulih dari lukanya. Tapi ia masih bisa menangkis serangan-serangan Murion. Itu berarti serangan Murion memang selemah itu. Dan tidak hanya berlaku pada Murion, itu berlaku pada mereka semua. Dia menanyakan pada Murion, apakah Murion sudah mengerti sekarang? Mengapa mereka harus memulainya dari dasar? Murion bingung dengan yang dimaksud dasar, yang membuat Mowi mengatakan, sepertinya Murion masih belum sepenuhnya mengerti. Jika begitu, biarkan ia tunjukkan. Apa itu arti untuk menghunus pedang dengan seluruh tubuh? Mowi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, tatapannya tajam dan dingin. Dia tanpa ampun. Murion yang mulai khawatir mengatakan ia tidak mengatakan apapun. Yang pada akhirnya, pedang Mowi menghujam Murion beberapa kali. Adegan itu dilihat oleh para murid Gunung Berbunga yang lain. Itu berlangsung beberapa saat dan pada akhirnya selesai dengan Murion yang tidak sadarkan diri. Mowi kemudian memanggil Muho dan Mosan untuk membawa Murion ke pavilion medis.
sedangkan murid lain membeku. Mereka tidak bisa mengatakan apapun dan bahkan ada di antara mereka yang tidak bisa bergerak. Mowi yang sadar akan ketegangan itu berteriak. Apa yang mereka semua lakukan dengan diam seperti itu? Segera angkat pedang kayu mereka. Jika mereka tidak mengangkatnya, ia anggap itu berarti mereka tidak menyukai caranya. Jika mereka tidak suka, maka mereka bisa maju dan hadapi dirinya. Ia tidak akan pernah lembut pada mereka. Mulai saat ini. Setelah ditunggu beberapa saat tidak ada yang mendatanginya, dia mengatakan, sepertinya mereka tidak masalah dengan caranya untuk mendidik mereka. Jika begitu, mereka akan memulai latihan pagi mereka. Mui mulai melatih dengan caranya, memberikan instruksi dan beberapa koreksi lain dari gerakan-gerakan para murid. Mui mengingat masa lalunya menjadi Heon ketika bersama dengan Hyunjo, di mana mereka tengah membicarakan Mui, murid dari Hyunjo. Heon menanyakan, apakah Mui memiliki bakat yang terpendam yang bahkan ia tidak tahu? Mengapa Hyunjo memilihnya sebagai murid? Hyunjo menimpali, apa yang dikatakan Heon memang benar. Bakat Mui biasa saja, tapi ia tidak pernah melihat Mui menyerah. Heon menanyakan lagi, apakah Hyunjo memilihnya hanya karena keteguhannya? Hyunjo mengatakan, murid lain dengan bakat cemerlang menemukan cara untuk terbang di langit dengan sendirinya, dan mereka terbang. Tapi untuk Mui, itu tidak akan mudah. Mengubah manusia menjadi seorang master sejati, itu adalah peran dari seorang master. Dan itulah tujuan dari martial art yang sebenarnya. Mui bergumam, jika ia mengikuti kata hatinya, ia hanya akan memilih murid yang terbaik dan fokus untuk melatih mereka. Tapi sekarang dirinya bukanlah Pendem Sword Heon. Ia adalah orang yang akan memimpin murid Gunung Berbunga menuju kejayaan. Ia tidak akan meninggalkan siapapun di belakang dan membawa mereka semua bersamanya. Inilah tujuan Mui. Seorang yang lemah menuju jalan Gunung Berbunga yang sebenarnya. Ia hanya memiliki sedikit waktu untuk melatih para murid kelas 2 dan 3. Dan sekarang ia harus menyuapi mereka satu persatu. Menjadi seorang master ternyata lebih merepotkan dari yang ia pikirkan. Jika ia bertemu lagi dengan Hyunjo setelah kebinasaan, ia berhutang segelas minuman pada Hyunjo. Mui tiba-tiba mengingat seorang temannya. Ia selalu fokus pada kemampuannya sendiri dan lalai mengabaikan yang lain. Ia berharap dia tidak kelaparan di suatu tempat. Tapi ia sepertinya tidak perlu khawatir, karena temannya itu bukan orang yang akan berkeliaran untuk dihajar. Ia berharap suatu hari nanti ia akan bertemu dengannya. Seorang teman misterius Heon yang membuatnya sedikit khawatir, tengah menuju suatu tempat dengan menghajar beberapa lawannya. Hari-hari berlalu. Latihan demi latihan murid Gunung Berbunga yang intens terus berlanjut. Latihan murid generasi kedua menjadi semakin keras. Muryun juga setelah sadar segera ikut dalam latihan. Mereka para murid kelas 2 harus membangun segalanya dari awal. Jalan yang mereka tempuh akan panjang dan penuh rintangan. Tapi ketika saatnya tiba dan usaha ini membuahkan hasil, bunga plum yang mereka kembangkan akan memiliki kedalaman dan keharuman yang tak tertandingi. Dan jalan panjang ini juga berlaku untuk Mui. Mui saat itu berjalan menuju suatu tempat di dalam rimbunnya pohon bunga plum. Mui berpikir, langkah pertama untuk mengubah gunung berbunga, dan itu dimulai dengan meningkatkan levelnya sendiri. Salah satu aspek paling krusial dalam meningkatkan level adalah persepsi. Semakin tajam persepsi seseorang, semakin mudah baginya menangkap perubahan kecil, mendeteksi keberadaan asing, atau merasakan energi yang tidak dikenal. Tentu saja ini sangat penting dalam seni bela diri. Saat pertama kali ia membuka mata di tubuh Mui, ia bahkan tidak bisa merasakan apapun. Tapi sekarang ia bisa. Mui menggunakan persepsi dan merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Tapi bukan niat untuk bermusuhan dengannya. Lebih seperti mengamati. Level persepsinya masih terlalu rendah untuk mendeteksi orang yang mengawasinya dengan jelas. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Begitu ia kembali, ia akan menemukan mereka satu persatu. Mui menuju suatu pavilion yang sepertinya tempat tinggal dari seorang master, yang tidak lain adalah milik Master Hyunga.
Hyun-ga terkejut melihat Mui mengunjunginya. Mui menangkupkan tinjunya menyapanya dengan sopan. Hyun-ga menanyakan keperluan Mui mengunjunginya. Mui mengatakan keperluannya bahwa ia ingin membaca buku rahasia. Hyun-ga sedikit terkejut namun tetap membiarkannya. Hyun-ga mengatakan, luka Mui masih belum sembuh sepenuhnya. Jadi, tidak perlu memaksakan diri. Mui menuju tumpukan buku dan menerima saran Hyun-ga. Hyun-ga saat itu mengatakan, ia telah mendengar kabar. Sepertinya muridnya telah berutang budi pada Mui. Mui terkejut dan bingung siapa yang Hyun-ga maksud. Dia memang menangani 3 orang secara langsung. Tapi siapa murid Hyun-ga di antara mereka bertiga? Jika dipikir-pikir, Hyun-ga pasti kesal saat ini karena muridnya kembali dalam keadaan babak belur. Tapi tidak seperti yang Mui kira. Hyun-ga tiba-tiba meminta maaf. Musan pasti melakukan sesuatu hingga pantas untuk mendapatkan hukuman itu. Jika di zamannya, Musan pasti sudah mendapatkan hukuman yang lebih keras. Ia menyesal tidak mengawasinya lebih baik. Mui baru tahu bahwa Musan adalah murid dari Hyun-ga. Mui mengatakan ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai senior. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar alasan itu membuat Hyun-ga terkejut. Tidak biasanya Mui mengatakan itu, tapi dia semakin tersadar ketika melihat tatapan Mui. Tatapannya begitu tajam. Dia penasaran sejak kapan tatapannya berubah begitu tajam. Hyun-ga tersenyum mengatakan ia mengerti. Melindungi junior sebagai senior itu hal yang bagus. Mungkin ia telah menahan Musan terlalu lama. Mui boleh pergi sekarang. Hyun-ga bergumam ketika menatap Mui yang menjauh. Mui kehilangan masternya dan harus sendirian. Tapi dia berhasil menguatkan hatinya dan kini berdiri dengan tekad baru. Melihatnya bangkit kembali seperti ini, ia benar-benar merasa bangga. Murid Hyunjo telah berkembang dengan baik. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Sang Jenius Pedang Gunung Berbunga part pertama. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!